Selamat hari Minggu, Shalom. Shalom. Dengan suara yang keras, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita luar biasa dalam Tuhan Yesus yang memberi kemenangan, amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau mengenal dia lebih lagi. Kita mau cari wajahnya lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkaulah kuatku, tempatku bersandar. Engkaulah nafasku yang ku perlu di setiap waktu. Engkaulah kuatku, tempatku bersandar. Engkaulah nafasku yang ku perlu di setiap waktu. Mengenalmu, mencintaimu, hatiku merindu padamu. Mengenalmu, mencintaimu, Yesus kau segalanya bagiku. Engkaulah kuatku, tempat kami bersandar, tempat kami berharap. Engkaulah nafasku, Engkaulah nafasku yang ku perlu di setiap waktu. Mengenalmu, mencintaimu, hatiku merindu padamu. Mengenalmu, mencintaimu, Yesus kau segalanya. Mari nyanyikan mengenalmu, mengenalmu, mencintaimu, hatiku merindu padamu. Mengenalmu, mencintaimu, Yesus kau segalanya. Lebih lagi katakan mengenalmu Bapa. Oh, hatiku merindu padamu. Mengenalmu, mencintaimu, Yesus kau segalanya. Katakan Yesus kau segalanya, segalanya bagiku. Yesus kau segalanya. Bagiku, kau raja ditinggikan, kau raja
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Perkatakan dengan imanmu. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada di rumah masing-masing. Doa dan harapan kita semua, Bapak Ibu dan Saudara, dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Pada musim-musim seperti ini, kita di tengah-tengah situasi yang tidak bisa berkumpul bersama-sama beribadah di gereja. Kami berharap Bapak Ibu dan jemaat semuanya dimanapun kita berada, kita tetap bisa merasakan hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih untuk pagi hari ini kami masih bisa beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Karena situasi yang ada yang mengharuskan kami tidak bisa berkumpul di gedung gereja. Tetapi kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa-Mu tidak dibatasi oleh apapun juga. Kehadiran-Mu tetap nyata di tengah-tengah umat-Mu, di setiap keluarga, di setiap pribadi yang sedang ikut bersama-sama beribadah dengan kami pada pagi hari ini. Urapilah firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, biar kami bisa menerima firman Tuhan, biar bisa kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami pada masa-masa akhir seperti ini. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat, bagimulah segala kemuliaan. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat ini merupakan minggu ke-6 atau ibadah yang ke-6 kalau saya menghitung sejak diberlakukannya ibadah secara online, di mana pemerintah membuat anjuran peraturan tidak bisa berkumpul di gedung-gedung, tidak bisa berkumpul dalam kelompok yang ramai. Tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Amin jemaat yang terkasih. Baik Bapak Ibu dan Saudara, jemaat yang kami kasih dimanapun bersama-sama dengan kami beribadah pada pagi hari ini, firman Tuhan yang ingin kita dengarkan pada pagi hari ini, saya memberikan judul Kisah
kegagalan bangsa Israel sebuah peringatan dini bagi kita orang percaya di zaman sekarang ini. Mari kita melihat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1-12 dikatakan demikian. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, sekian banyak yang berangkat, tetapi hanya 2 orang yang tiba di tanah perjanjian. Itulah sebabnya saya memberikan tema kisah kegagalan bangsa Israel, sebuah peringatan dini. Apa artinya? Supaya kegagalan itu tidak terjadi bagi saya, bagi Bapak, Ibu, dan saudara semuanya yang sudah mengaku mengikut Tuhan, yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apa yang menyebabkan mereka tidak sampai ke tanah perjanjian? Mari kita melihat bahwa nenek moyang kita, nenek moyang bangsa Israel, gagal sampai ke tanah perjanjian, ternyata bukan karena mati di dalam penindasan Mesir. Bukan juga mati karena 10 tulah yang berganti-ganti dijatuhkan Tuhan terjadi di Mesir. Bukan juga mereka mati karena keganasan seorang yang bernama Firaun. Penindasan yang terjadi pada waktu itu. Mereka tidak sampai ke tanah perjanjian bukan karena mati di Mesir. Juga bukan karena kelaparan yang terjadi di padang gurun. Juga bukan karena laut yang mereka seberangi terlalu dalam sehingga mereka tidak bisa menyeberang. Jemaat yang terkasih, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Bahwa ketika mereka di tengah-tengah bangsa Mesir dalam penindasan, dalam menghadapi kutuk sampai kutuk pertama, tulah pertama sampai tulah ke-10, Allah tetap menyertai mereka. Mereka diselamatkan dari segala keganasan kutuk itu. Allah benar-benar menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel. Mereka juga mendapat perlindungan di padang gurun. Mereka juga makan kenyang di padang gurun. Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan melindungi mereka. Tuhan memperlengkapi mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tetapi toh mereka tidak sampai
ke tanah perjanjian. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada masa-masa sekarang ini, banyak orang menyayangkan situasi yang terjadi telah memakan banyak korban. Para dokter, para tenaga medis lainnya, para relawan, angka semakin banyak yang menunjukkan kematian, khususnya di bangsa kita Indonesia ini. Orang merasa, waduh dia sudah meninggal, waduh kematian terjadi, waduh terjadi seperti ini, sangat tragis, sangat menyedihkan, sangat memilukan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwa jika orang tersebut ada di dalam kuasa Tuhan, masa hidupnya sudah di dalam Tuhan, sudah benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, maka mereka berpindah masuk dalam kerajaan surga. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, yang disayangkan, bagaimana kalau mereka tidak sampai ke tanah perjanjian, sudah tiba-tiba selesai di muka bumi ini, dan juga mereka tidak sampai ke surga dengan selamat sesuai dengan tujuan awal pada mulanya. Saudara yang terkasih, Tuhan membawa bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, dengan satu tujuan, supaya umat Tuhan, umat yang Dia pilih tersebut, tidak lagi di dalam penindasan, tapi mereka hidup di tanah perjanjian yang dikatakan berlimpah susu dan madunya. Ke tanah perjanjian di mana Tuhan berjanji kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub untuk memberikan tanah tersebut kepada umat pilihannya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, ternyata sebagian besar di antara mereka tidak sampai ke tanah perjanjian tersebut. Apa yang menyebabkan? Apakah mereka karena mati karena wabah, mati karena kutuk, mati karena kesulitan di padang gurun? Saya katakan tadi di awal bahwa mereka tidak sampai ke tanah perjanjian bukan karena ganasnya penderitaan di Mesir, bukan karena ganasnya situasi yang terjadi di padang gurun, tetapi karena kejahatan yang mereka lakukan, yang mereka perbuat di perjalanan di padang gurun tersebut. Apa itu kejahatan yang mereka lakukan? Dikatakan mulai ayat yang ke-7 bahwa mereka mati, mereka tewas, mereka binasa karena 4 kejahatan besar yang mereka lakukan, yaitu penyembahan berhala, itu nomor 1. Yang kedua, percabulan. Lalu yang ketiga, mencobai Tuhan. Dan yang keempat, bersungut-sungut. Inilah yang menyebabkan mereka tidak sampai ke tanah perjanjian. Bukan karena kutuk, bukan karena wabah yang terjadi di Mesir, bukan juga karena kesulitan yang terjadi di padang gurun. Nah, jemaat yang terkasih, saya memperhatikan bahwa ada 3 kata yang artinya hampir sama, dikatakan di ayat 7 sampai ayat yang ke-10 itu, yang artinya semuanya menyatakan mereka meninggal, mereka mati di padang gurun, mereka binasa. Ayat 8 dikatakan, oleh karena percabulan, mereka tewas di padang gurun sekian banyak orang. Lalu dikatakan mereka mencobai Tuhan, mereka mati sekian banyak orang. Yang lebih luar biasa lagi dikatakan, mereka bersungut-sungut, lalu dikatakan mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ada kata tewas, ada kata mati, ada kata binasa, yang semua itu mengarah kepada berhenti, stop sampai di situ perjalanannya. Mereka sudah tidak ada lagi. Mati itu artinya nyawanya hilang dari tubuhnya. Tapi tewas itu lebih kasar lagi, saudara-saudara. Tewas itu dikatakan mati dengan cara yang tragis. Binasa itu artinya lenyap, hilang dari permukaan, hilang dari perjalanan yang Tuhan izinkan mulai dari Mesir ke tanah perjanjian tersebut. Binasa karena bersungut-sungut, mati karena mencobai Tuhan, lalu tewas karena percabulan, dan begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Itulah yang membuat mereka harus terhenti di situ dan mati dan tidak sampai ke tanah perjanjian. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita melihat
Semua itu dikatakan sebagai contoh bagi kita yang hidup di zaman akhir sekarang. Dikatakan ayat yang ke-6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita semua supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Amin, jemaat yang terkasih. Saya percaya kita mengaminkan firman ini dimanapun kita berada. Ini dicatat sebagai peringatan. Itu sebabnya saya katakan bahwa kegagalan bangsa Israel sebagian besar untuk tiba di tanah perjanjian menjadi peringatan dini bagi saya, bagi saudara semuanya, bagi jemaat yang terkasih yang hidup di zaman sekarang. Diperingatkan apanya? Nanti kita akan melihat. Jemaat yang terkasih, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh untuk tidak ditiru. Entah itu penyembahan berhalanya, entah itu mencobai Tuhannya, entah itu sungut-sungutnya. Saudara, apapun kejahatan itu dicontohkan supaya kita tidak mengikutinya di zaman sekarang ini. Jemaat yang terkasih, peringatan dini ini telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus sekitar tahun 55 Masehi, menjadi peringatan bagi jemaat di Korintus dan bagi kita orang percaya sekarang. Kiranya Tuhan memperhatikan kerinduan kita untuk tetap menjadi pelaku firman, tidak mengikuti 4 kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel sebagian besar tersebut. Apa yang Tuhan peringatkan? Apa peringatan dini tersebut? Tentang apa itu? Kalau kita melihat dari 4 poin tadi, kita menyimpulkan beberapa hal, apa yang Tuhan peringatkan kepada kita satu persatu. Yang pertama adalah karakter. Sekalipun Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih ada di rumah masing-masing, coba katakan dengan saya, karakter. Karakter adalah sesuatu yang diperingatkan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya pada pagi hari ini, melihat karakter dari nenek moyang bangsa Israel dalam perjalanan Mesir ke tanah perjanjian, karakternya sangat memalukan. Mereka hidup dalam percabulan, tidak pandang bulu dengan siapa, yang penting keinginan daging ada, lakukan percabulan. Lalu dikatakan bersungut-sungut. Saya pernah membaca sebuah pengertian dari kata sungut-sungut. Sungut-sungut artinya seperti dupa yang harum yang dipersembahkan kepada setan. Seperti persembahan yang sangat mahal yang dipersembahkan kepada kuasa kegelapan. Itulah sungut-sungut. Inilah karakter mereka. Kalau kita perhatikan mulai dari Mesir sampai ke padang gurun, belum lagi jauh ke padang gurun, mereka sudah berontak. Karakternya sudah muncul. Mereka sudah ingin kembali ke Mesir. Mereka sudah menyalahkan pemimpinnya. Mereka sudah menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka sudah menunjukkan pemberontakan. Karakter menjadi sesuatu yang Tuhan peringatkan kepada kita, jemaat yang terkasih, apabila kita mau sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada kita, yaitu surga yang kekal, yaitu kehidupan bersama Tuhan, dan penggenapan tujuan Tuhan atas hidup kita masing-masing. Kalau begitu jemaat yang terkasih, pernah seorang jemaat bertanya kepada saya, siapalah contoh manusia di Palembang ini, siapalah contoh pemimpin di Indonesia ini, yang karakternya harus kita ikuti, yang benar-benar menunjukkan sebuah teladan karakter yang luar biasa. Saya katakan, tidak ada yang sempurna. Pendetamu ada keterbatasan, leadermu di kelompok sel ada keterbatasan, orang tuamu punya keterbatasan, pemimpin rohani manapun punya kelemahan. Tetapi teladan yang sempurna adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Belajarlah kepada Yesus Kristus ketika dia menjalankan kehidupannya di muka bumi ini sebagai juru selamat. Saudara dan saya tidak akan menemukan satupun kelemahan di dalamnya. Saudara dan saya tidak akan menemukan satupun cacat dalam karakternya. Yesus adalah karakternya adalah sempurna, dan setiap kita wajib belajar kepada Tuhan Yesus. Inilah yang Tuhan
peringatkan kepada kita di zaman akhir ini. Benahi karakter kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Mungkin kita tidak hidup dalam percabulan, mungkin kita bukan dalam sungut-sungut, tapi ada karakter, ada sifat dari Bapak, Ibu, dan Saudara, ada sifat saya yang tahun demi tahun melekat terus, yang menyakitkan hati Tuhan, yang bisa membatalkan tanah perjanjian menjadi milik saudara dan saya. Mungkin itu kepahitan, mungkin itu dendam, mungkin itu sakit hati, mungkin itu kemalasan, mungkin itu ketidakpercayaan, dan sebagainya. Saudara, mari renungkan firman Tuhan. Allah memperingatkan bangsa Israel. Allah tidak menyukai karakter mereka yang benar-benar bersungut-sungut, hidup dalam percabulan, kesombongan, dan sebagainya, di mana karakter itu salah satu penyebab mereka tidak sampai ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Saya percaya siapapun kita yang beribadah bersama-sama tidak mau hanya sekedar menerima janji untuk masuk dalam tanah perjanjian, tapi kita tertinggal di tengah jalan. Kita semua percaya dan kita berdoa dengan pertolongan Roh Kudus supaya kita semua sampai ke tanah perjanjian dengan selamat. Amin. Jemaat yang terkasih, itu peringatan yang pertama. Lalu peringatan yang kedua adalah ibadah. Katakan sama-sama dengan saya, ibadah. Ada apa dengan ibadah? Kalau kita melihat kitab Keluaran, jemaat yang terkasih, kalau kita melihat kitab Keluaran, setiap kali tulah itu mau dijatuhkan di tengah-tengah bangsa Mesir, Tuhan selalu berkata kepada Musa, "Hai Musa, pergilah kepada Firaun, katakan kepadanya, izinkan bangsa Israel keluar dari negeri ini, pergi ke padang gurun, supaya mereka bisa beribadah kepadaku." Saya mencatat ada beberapa kali dikatakan, supaya umatku bisa beribadah kepadaku. Tapi faktanya, dalam perjalanan di padang gurun, bangsa Israel menyembah berhala. Mereka tidak menyembah Tuhan sebagaimana Tuhan kehendaki, tapi mereka justru ingin membuat Tuhan semaunya. Mereka ingin membuat Allah sesuka-suka hatinya. Itulah yang dikatakan firman Tuhan sebagai peringatan, koreksi ibadahmu di hadapan Tuhan. Kesempatan ini menjadi kesempatan yang indah bagi kita untuk mengoreksi ibadah kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bangsa Israel itu maunya beribadah benar-benar seperti luar biasa. Jangan di padang gurun, jangan dengan menyembah Tuhan tapi situasinya tidak enak. Padang gurun yang penuh dengan kesusahan, yang penuh dengan kesulitan. Mereka ingin menyembah Tuhan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan rasa senangnya sendiri. Tapi firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal yang keempat, bahwa penyembah benar menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Anytime, anywhere. Tidak harus di tempat tertentu. Jemaat yang terkasih, khususnya pada zaman-zaman sekarang ini, kadang lucu juga, kelihatan seperti rohani seperti itu, kelihatan seperti menyenangkan Tuhan, tapi faktanya menunjukkan kebodohannya dalam beribadah. Di media sosial berkata seperti ini, pada musim-musim corona ini kita tidak bisa beribadah. Dia bilang, ya ampun, kapanlah corona ini selesai? Dia bilang, saya sudah rindu sekali dengan Tuhan. Aku ingin ke gereja bertemu dengan Tuhan di rumahnya. Aku ingin mengangkat tangan, memuji, menyembah Tuhan. Oh my God, dia bilang, lama banget corona ini. Aku mau berjumpa dengan Tuhan. Aku mau ke rumah Tuhan. Kangen banget dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, jika engkau berpikir bahwa Tuhan hanya hadir di gereja, jika kita berpikir bahwa Tuhan hanya disembah di gereja, jika kita berpikir bahwa ibadah hari Minggu yang kumpul di gereja itu dengan alunan musik lengkap, dengan kerumunan banyak orang, mengangkat tangan tinggi-tinggi, bersorak-sorai, lalu bertepuk tangan, itulah yang disebut ibadah, maka saudara dan saya tidak ada bedanya dengan bangsa Israel yang tewas tersebut.
bangsa Israel yang menyembah berhala tersebut. Zaman sekarang ini gereja secara gedung bisa menjadi berhala. Tokoh tertentu bisa menjadi berhala. Siapa sih yang khotbah hari ini? Pendeta ini. Ah, nggak jadi ibadah. Lebih enak ibadah dengan memutar satu YouTube yang pengkhotbah terkenal. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dikatakan bahwa kalau saudara hanya karena kangen mengangkat tangan, memuji Tuhan di gedung gereja, ya sudah angkat tangan, bernyanyi, bersorak saja di rumah masing-masing. Amin. Karena hadirat Tuhan juga nyata di rumah kita masing-masing. Tuhan itu Tuhan yang maha hadir. Dia adalah Tuhan omnipresent, maha hadir, omniscience, maha tahu, dan omnipotent, maha kuasa. Jadi Tuhan harus disembah dimanapun dan kapanpun saudara dan saya harus bisa merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Justru pada saat ini saya merasa seperti Tuhan memperingatkan kita. Apakah engkau bisa merasakan kehadiranku? Apakah engkau tetap menyembahku dalam situasi social distancing seperti ini, di mana kita tidak bisa berkumpul di gereja, di mana kita tidak bisa bersama-sama seperti biasa hari Minggu? Apakah engkau tetap memuji dan menyembah Tuhan, tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan, tetap melakukan ibadahmu? Kalau kita berhenti beribadah dengan pikiran bahwa Tuhan hanya ada di gereja, dengan pikiran bahwa firman Tuhan harus pendeta yang menyampaikannya, bahwa dengan pikiran harus ada musik lengkap, AC yang sangat menyenangkan, semua serba ada, lalu kita bisa merasakan, ya Tuhan engkau baik, kami memuji kebesaran-Mu. Saya katakan, saya dan saudara jika seperti itu, kita tidak ada bedanya dengan bangsa Israel sekelompok besar yang mati di padang gurun tersebut. Karena itu ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Peringatan dini, perbaiki ibadahmu. Jangan beribadah hanya karena mengandalkan gereja. Beribadahlah kapanpun dan dimanapun. Salah seorang pengurus gereja kita di sini pernah diskusi dengan saya. Dia berkata, dia katakan, Bang lagi sibuk enggak? Enggak. Mau diskusi sedikit. Mau tanya, kapan merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa secara pribadi dalam kehidupan pribadi? Apakah masuknya itu, apakah di gereja, apakah ketika berkhotbah seperti ini, apakah ketika disanjung-sanjung orang, apakah ketika dalam keramaian besar mengangkat tangan? Saya katakan justru tidak. Justru kehadiran Tuhan, justru hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, saya rasakan dalam situasi yang tidak formal. Ketika di tengah-tengah kesibukan atau satu sesi kecil dari kehidupan dalam satu hari, terpikir untuk merenungkan kebaikan Tuhan, terpikir untuk merefleksikan diri di hadapan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kejahatan kita, lalu merenungkan kebaikan Tuhan. Lalu secara otomatis, ya seperti otomatis seperti itu, keluar ucapan syukur dari hati yang paling dalam. Bisa muncul bahasa roh, bisa muncul satu pengakuan yang luar biasa, yang tidak direncanakan jauh-jauh sebelumnya. Lalu saya berkata, terima kasih Tuhan untuk apapun juga. Tidak sedikit orang yang sampai meneteskan air mata, tidak sedikit orang yang bisa tiba-tiba seperti melo seperti itu karena mendapat jamahan Tuhan, bukan di mimbar, bukan di gedung gereja, tapi di kantor, di mobil, di kamar tidurnya, ibu-ibu mungkin di dapur, mahasiswa mungkin di kampus, di tengah-tengah situasi yang tidak formal, dalam kesendiriannya dengan Tuhan, dia bisa menyembah Tuhan. Karena apa? Bahwa ibadah itu di mana saja dan kapan saja. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu jangan memiliki konsep yang salah terhadap ibadah. Seperti yang tadi, oh my God kangen dengan Tuhan, mau ke gereja, mau ketemu Tuhan. Tuhan tidak berdiam di gedung-gedung. Tuhan tidak berdiam dibatasi oleh tempat-tempat, tembok-tembok seperti gedung gereja yang kita miliki. Tapi dia Tuhan yang maha hadir, dia Tuhan yang maha kuasa, dia Tuhan yang maha tahu.
sampai ke lubuk hati kita masing-masing. Karena itu seperti Yesus berkata kepada perempuan Samaria, yang benar itu, penyembah benar itu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bukan di Gunung Gerizim, juga bukan di Yerusalem, tetapi dalam roh dan kebenaran. Anytime, anywhere, kita bisa menyembah Tuhan. Jemaat yang terkasih, itulah peringatan dini yang kedua. Yang pertama diperingatkan tadi tentang karakter kita. Jangan sampai menjadi penghambat untuk kita sampai di tanah perjanjian. Yang kedua, ibadah kita harus ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan berhalakan satupun apapun di muka bumi ini. Baik manusia, baik gedung, baik apapun juga. Tetapi sembahlah Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara berada. Itu poin yang kedua, saudara-saudara. Lalu yang ketiga adalah ketaatan. Tuhan menegur kita semua yang hidup di zaman akhir ini tentang sebuah ketaatan. Bangsa Israel jelas-jelas menunjukkan ketidaktaatan kepada Tuhan dalam perjalanan dari Mesir sampai ke padang gurun untuk terus ke tanah Kanaan, tanah perjanjian tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa proses itu atas seizin Tuhan. Memang Tuhan membawa mereka jauh dari padang gurun yang harusnya bisa dari jarak dekat. Tapi Tuhan ingin menguji ketaatannya. Tuhan ingin menguji karakternya. Tuhan ingin bangsa Israel benar-benar menyadari Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Engkaulah Tuhan yang luar biasa. Bukan Tuhan yang dikatakan di Mesir, bukan yang Tuhan yang dikatakan oleh bangsa-bangsa lain, tetapi Engkaulah Tuhan yang sesungguhnya. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel di padang gurun dengan cara membawanya dari padang gurun dalam waktu yang sangat lama, saudara-saudara. 40 tahun mereka di situ, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk menguji karakternya, untuk menguji ketaatannya. Tapi sebagian besar mereka gagal. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketidaktaatan membatalkan tanah perjanjian menjadi milik kita. Ketidaktaatan kita masing-masing membatalkan janji Tuhan yang berlimpah susu dan madu tersebut batal di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak cepat-cepat mendengar alarm peringatan, hei perhatikan ketaatanmu. Jemaat yang terkasih, renungkan sejenak seberapa taat saudara di hadapan Tuhan. Mungkin taat ketika bisa beribadah bersama-sama. Mungkin bisa membaca Alkitab ketika gembala selalu peringatkan dari mimbar. Mungkin kita bisa taat ketika selalu bertemu dengan pimpinan gereja kita, dengan gembala sidang kita, dengan pimpinan cell group kita setiap hari atau setiap minggu. Gak enak lah disuruh-suruh, kita nggak lakukan. Gak enak sudah disuruh-suruh, kita tidak dengar-dengaran, akhirnya dilakukan. Bagaimana saudara dengan situasi seperti ini? Tidak ada yang setiap hari ketemu dengan tatap muka mengingatkan saya dan saudara. Mungkin kita hanya di rumah saja sampai 24 jam tidak keluar dengan situasi seperti ini. Bagaimana ketaatanmu di hadapan Tuhan? Saya tidak berbicara tentang uang dan sebagainya. Tetapi ketaatan itu luas, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ulangan 28 berkata, taat menghasilkan berkat, tidak taat menghasilkan kutuk. Salah satu kutuk yang terjadi bagi bangsa Israel itu adalah bagaimana mereka tidak sampai ke tanah perjanjian karena tidak taat. Musa berkata lakukan ini, ikuti ini, mereka tidak melakukannya. Ada tiang awan, ada tiang api yang menuntun mereka. Sebagian mereka menyimpang dari pimpinan tersebut. Padahal itu adalah firman Tuhan yang menuntun mereka untuk sampai kepada tujuan Tuhan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, dua orang yang sampai di tanah perjanjian itu, yaitu Yosua dan Kaleb. Dikatakan dalam Bilangan 32 ayat 12 bahwa Yosua dan Kaleb ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam bahasa lain dikatakan Yosua dan Kaleb taat apapun yang terjadi. Yosua dan Kaleb mengikut Tuhan sekalipun di padang gurun itu dan mereka dengan sepenuh hati.
mempercayai kemahakuasaan Tuhan. Taat apapun yang terjadi. Jemaat yang terkasih, sekali lagi renungkan kehidupan kita di zaman akhir ini. Ketika situasi corona mengharuskan kita harus serba terbatasi, rasanya kita telah kecurian banyak hal 6 minggu terakhir ini. Ada yang sudah tidak bisa bekerja, ada yang di PHK, mudah-mudahan di jemaat kita tidak ada yang di PHK. Ada juga yang sudah tidak punya penghasilan sebagai pedagang, orang tidak ada lagi orang di pasar. Tidak ada lagi orang yang datang untuk membeli. Ada yang sudah benar-benar tidak bisa lagi melakukan apa yang biasanya dia lakukan setiap hari. Rasanya kita terjajah, rasanya kita kecurian banyak hal oleh COVID-19 ini. Tetapi sebagai anak Tuhan, tetap perhatikan ketaatanmu di hadapan Tuhan. Tetap perhatikan ketaatan kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, kita percaya Tuhan secara pribadi. Bukan karena orang lain, bukan karena bangsa, bukan karena agama, tapi saudara dan saya harus sampai pada titik ketaatan apapun yang terjadi, bagaimanapun situasinya, dimanapun aku berada, aku percaya Tuhan, aku taat dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Itulah yang Tuhan kehendaki. Orang-orang seperti itulah yang pas, orang-orang seperti itulah yang tepat mendiami tanah perjanjian yang luar biasa itu. Kalau ketaatannya seperti bangsa Israel itu, sedikit tidak sesuai dengan kedagingannya, mereka tidak taat. Sedikit saja bertentangan dengan rasa senangnya, mereka tidak taat. Mereka mau mengatur itu, mengatur ini, mereka mau berjalan sekehendaknya sendiri, mereka mau mengatur-ngatur Tuhan. Tidak ada ketaatan di sana, sehingga dikatakan mereka dibinasakan, mereka mati di padang gurun. Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kita ada yang sudah puluhan tahun menjadi Kristen, mungkin ada yang baru 6 bulan menjadi Kristen, tetapi firman Tuhan berkata bahwa taat menghasilkan berkat, tidak taat menghasilkan kutuk. Apapun situasinya, ketaatan bukan tergantung rasa sendaku. Ketaatan tidak tergantung dengan situasi baik-baik saja. Ketaatan tidak tergantung dengan penghasilan yang banyak. Tidak tergantung dengan kalau saya diperlakukan baik. Ketaatan tidak tergantung dengan kehidupan pribadi kita secara daging. Tapi ketaatan yang Tuhan inginkan adalah unconditional. Tanpa situasi apapun situasinya, tanpa memilih-milih, saudara dan saya belajar taat seperti Yesus. Amin. Inilah yang Tuhan peringatkan. Diperingatkan karaktermu cepat-cepat ubah. Lalu dikatakan ibadahmu perbaiki. Lalu dikatakan ketaatanmu diperbaiki. Karena ternyata ketidaktaatan, penyembahan yang salah, ibadah yang salah, karakter yang jahat menghambat saudara dan saya untuk sampai ke tanah perjanjian. Karena itu disebut ini peringatan dini bagi kita. Peringatan awal. Jangan sampai pada saatnya terjadi, lalu kita berseru, menjerit, salahkan Tuhan, ingin kembali kepada sekian puluh tahun yang lalu. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, perhatikan peringatan yang ketiga ini tentang ketaatan. Abraham menunjukkan ketaatannya, lalu dia berkenan di hadapan Tuhan. Yesus pun taat sampai ia mati di salib. Dan benar-benar ketaatan itu membawa kita untuk menerima jaminan kehidupan kekal. Saudara, itu poin yang ketiga. Allah ingin memperingatkan kita tentang ketaatan. Yang keempat, tujuan hidup. Katakan sama-sama tujuan hidup. Ini yang bangsa Israel sangat tidak pahami mengapa mereka ada di padang gurun. Mereka berpikir bahwa Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Yang penting mereka keluar dari Mesir lalu bersenang-senang. Lalu jalan sesuai dengan pikirannya sendiri. Tetapi Tuhan sejak awal telah merencanakan bahwa
Mereka dibawa keluar dari Mesir supaya mereka sampai ke tanah perjanjian, supaya mereka bisa beribadah, supaya mereka bisa memuji memuliakan Tuhan, supaya mereka memenuhi kehendak Tuhan. Tetapi untuk sampai di sana mereka harus diproses. Harusnya mereka fokus untuk kemuliaan Tuhan. Harusnya mereka fokus untuk sampai di sana. Harusnya mereka tidak terfokus kepada ketakutan yang ditawarkan oleh padang gurun, ketakutan, kesulitan yang ditawarkan oleh situasi perjalanan di padang gurun. Harusnya mereka fokus kepada tujuan di mana Tuhan memanggil mereka, yaitu tanah perjanjian itu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa tujuan hidup kita sekarang? Saya melihat beberapa minggu terakhir bahwa khotbah-khotbah yang disampaikan sangat berkaitan dengan panggilan surgawi, ya, tujuan hidup dan sebagainya. Karena sangat disayangkan jika Bapak, Ibu, dan Saudara sudah lama menjadi Kristen, sudah tahu Tuhan itu Maha Kuasa, sudah tahu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan tidak ada duanya. Tapi toh kita tidak sampai ke surga karena ketidaktaatan, karena mengabaikan tujuan hidup yang daripada Tuhan, karena ibadah hubungan dengan Tuhan yang tidak benar, dan karakter yang tidak pernah berubah yang tetap bejat. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kembali renungkan tujuan hidup kita. Mengapa kita ada di muka bumi ini? Kolose 1 ayat 16 berkata bahwa kita ada karena rencana Tuhan dan kita ada untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi sampai akhir hidup kita, Tuhan harus dipermuliakan. Apapun yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, kiranya itu tergenapi sampai pada akhir hidup kita. Tujuan pribadi kita sampai di surga dengan selamat. Lalu perhatikan Yohanes 17, di mana Yesus berdoa kepada Bapa. Dikatakan supaya orang-orang yang percaya itu bisa tinggal bersama-sama dengan aku. Dan orang-orang yang mereka layani pun juga seperti itu. Artinya Tuhan sangat merindukan pertobatan segala suku, kaum, dan bahasa. Pertobatan setiap pribadi, itu yang Tuhan sangat kehendaki. Tujuan Tuhan mengizinkan saya dan saudara masih hidup hingga pada saat ini. Saudara, mari kita renungkan. Sekarang ada banyak angka kematian yang terjadi dengan situasi sekarang. Saya katakan bahwa mereka yang meninggal duluan dan kita masih hidup sekarang bukan berarti karena kita lebih hebat dari mereka. Bukan karena kita lebih kudus dari mereka. Dan bukan karena kita lebih hebat daripada mereka. Tapi karena Tuhan masih mau mengerjakan sesuatu untuk memenuhi tujuannya melalui hidup kita. Karena itu peringatan dini ini, mari kita renungkan. Kesempatan masih bisa bernapas, kesehatan hidup dalam kesehatan roh, jiwa, dan tubuh, persembahkan kepada Tuhan dan katakan, terima kasih buat peringatan dini, biarlah aku mengerti tujuan hidupku. Bahwa tujuan hidupku bukan untuk bersenang-senang, tujuan hidupku bukan untuk memuaskan hawa nafsu, kedagingan, bukan untuk popularitas, bukan untuk dihormati oleh manusia-manusia lain, tapi tujuan hidupku adalah menggenapi rencanamu. Tujuan hidupku untuk sampai di surga dengan selamat, kelak bersama-sama dengan engkau. Tujuan hidupku menggenapi rencanamu atas dunia ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi yang terjadi sekarang ini hendaknya membawa kita untuk merenungkan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan peringatan dini, alarm yang sudah Tuhan nyatakan melalui kebenaran firman-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita aplikasikan dengan situasi yang terjadi sekarang, saya pribadi, walaupun saya pendeta, walaupun saya tiap hari berkecimpung dengan firman Tuhan, tapi ada satu pengenalan yang bertambah, ada satu keyakinan yang bertambah di hati saya dengan situasi yang terjadi sekarang. Kita melihat COVID-19 ada di seluruh negara di muka bumi ini, termasuk negara-negara adik kuasa. Lalu saya berpikir, Tuhan, dari sini saya lebih memahami lagi bahwa di dunia ini tidak ada yang hebat. Di dunia ini tidak ada yang super. Di dunia ini tidak ada yang sanggup, jangankan hampir sama dengan Tuhan, tapi mengatasi masalah yang ada pun serba bisa, itu tidak ada. Kita melihat Bapak, Ibu, dan Saudara, negara-negara adik kuasa pun menunjukkan
angka kematian yang sangat besar. Semua kewalahan, saling menyalahkan satu sama lainnya, saling melemparkan tuduhan-tuduhan untuk menyalahkan supaya dia tidak dianggap sebagai manusia bodoh. Dari sini kita menyadari bahwa jawaban kehidupan ini adalah Tuhan. Ternyata hidup ini berbicara bukan tentang kita, tapi berbicara tentang Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan semasa hidup kita ini. Jemaat yang terkasih, mari kita renungkan firman Tuhan. Kalaupun terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, situasi yang terjadi sekarang, memang benar sangat banyak angka kematian, sangat menyedihkan saudara-saudara, sangat pilu mendengar berita tersebut, apalagi para tenaga kesehatan, tenaga-tenaga medis, tetapi jika mereka sudah dalam Tuhan, masih terobati rasa pilu ini, karena mereka ada dalam kerajaan surga. Bagaimana kalau tidak? Bagaimana kalau mereka belum dalam Tuhan, sementara firman Tuhan katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jemaat yang terkasih, salah satu teman dari Jerman berkata seperti ini, the biggest problem is not dying from a virus, but the biggest problem is dying without Jesus Christ. Kematian, masalah terbesar bukanlah mati karena sebuah virus, tetapi masalah terbesar yang terjadi sekarang adalah kematian tanpa Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, biarlah hidup kita tetap melekat kepada Tuhan, jauhi segala kejahatan-kejahatan yang bangsa Israel lakukan di padang gurun, dan biarlah firman ini menjadi peringatan kepada kita, supaya karakter kita, supaya ibadah kita, supaya seluruh yang kita miliki, kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, renungkan firman Tuhan ini, supaya kita sampai di tanah perjanjian. Jangan ada satu orang pun di antara kita yang terhenti di tengah jalan, hanya karena kebodohannya, hanya karena kejahatannya. Jemaat yang terkasih, inilah renungan firman Tuhan, khotbah yang kita mau terima pada hari ini. Biarlah kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Peringatan dini yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, mari kita renungkan di hadapan Tuhan. Karakter kita, ibadah kita di hadapan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, ketaatan kita di hadapan Tuhan, dan tujuan hidup kita di hadapan Tuhan. Biarlah situasi-situasi yang terjadi sekarang bukan membuat kita semakin lemah, tapi semakin sungguh di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan, semakin agresif di dalam Tuhan, dan yakinkan hidup saya dan saudara semuanya sampai ke tanah perjanjian dengan selamat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Sebagaimana Rasul Paulus memperingatkan kepada jemaat di Korintus, di mana kami juga menerimanya pada zaman ini. Biarlah kami semuanya Tuhan segera benar-benar memperbaiki hidup kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami tidak hanya takut dengan kematian oleh virus, oleh kutuk, oleh kesulitan dunia ini. Karena yang paling berbahaya daripada virus adalah kehidupan kami tanpa Kristus. Karena itu biarlah Kristus yang sudah mati, yang sudah berkorban bagi kami hargai dengan sepenuh hati. Biarlah kami menyerahkan karakter kami untuk diubah supaya lebih berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami benar-benar melakukan ibadah kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah ketaatan kami teruji dalam situasi apapun terhadap firman Tuhan. Dan kami benar-benar memiliki tujuan hidup sebagaimana Engkau punya tujuan dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa pada pagi hari ini, kami memberkati bangsa dan negara kami dalam situasi penanganan COVID-19. Tuhan,
Tuhan menolong Presiden kami Pak Jokowi, Tuhan menolong seluruh jajaran yang ada, supaya mereka mengambil kebijakan, supaya mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar-benar memberkati bangsa ini. Tuhan lindungi hamba-Mu ini, beri hikmat dan kebijaksanaan atasnya. Kami juga berdoa buat para tenaga medis di garda terdepan. Tuhan memberi pertolongan, melindungi, menutup bungkus mereka dalam tugas-tugas yang sangat berat ini. Tuhan, kami juga berdoa supaya kami sebagai orang-orang percaya terus menjadi garam dan terang di tengah-tengah situasi ini. Biarlah kami menjadi gereja yang benar-benar berfungsi supaya nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, terima kasih, kami yang sehat biarlah tetap sehat, dan mereka yang sedang dalam status ODP maupun PDP, kami berdoa supaya mereka mengalami kesembuhan. Bahkan yang sudah terkonfirmasi positif oleh virus ini, kami nyatakan bilir Yesus menyembuhkan. Lebih daripada itu, biarlah kami semua berdoa supaya setiap hati tertuju kepada Tuhan, bahwa ternyata hidup ini membutuhkan Tuhan, bahwa ternyata hidup ini membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Kekayaan tidak mampu menjamin kehidupan, bahkan popularitas pun tidak mampu menjamin kehidupan. Engkaulah jaminan hidup kami. Biarlah setiap hati bisa percaya kepada Tuhan. Pakai orang Kristen untuk bersaksi, pakai orang Kristen untuk menyatakan kepada dunia bahwa ada satu pribadi yang menjadi jawaban atas situasi ini. Bukan saja atas situasi yang sedang terjadi dengan COVID-19, tetapi jawaban atas kehidupan kekal, namanya Yesus Kristus Tuhan. Biarlah pada situasi ini kami tidak menjadi pasif, tapi kami semakin aktif jadi pelaku firman, supaya kami sampai ke tanah perjanjian dan hidup kami di dalam perjalanan ini diberkati Tuhan oleh karena kemurahan-Nya. Terima kasih ya Tuhan, bagimu-lah segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.